Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengenalkan, namanya adalah Andi, yang biasa dipanggil Jepang. Dia tinggal di seputaran Jatimulya, Jalan Swadaya Raya. Dan Jepang ini biasa orang-orang panggil, sebenarnya orangnya baik, menyenangkan. Cuma mungkin karena sedikit ada gangguan dalam psikologinya, sehingga kadang mendapat cemoohan, hujatan, bahkan ocehan-ocehan yang mungkin gak jelas. Tapi secara jujur, kita sebagai manusia, kita harus menghormati. Ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga diberikan hak sama untuk hidup. Walaupun kadang-kadang kita kan gak tahu, jangankan dia, kita aja biasa yang sempurna punya rasa emosi atau punya rasa biasa bikin kesal orang atau bikin kebaikan sama orang lain. Sama seperti halnya Jepang ini atau Andi ini, dia memang sehari-hari ada di Jatimulya. Secara tidak langsung dia memang baik. Baiknya dalam arti dia tidak mengganggu orang-orang. Cuma mungkin biasanya suka bikin kesal karena dia hampir tiap hari atau suka minta rokok sama teman-temannya atau kopi. Sebenarnya itu nggak masalah kalau berhadapan dengan orang-orang baik. Tapi coba kita bayangkan, kalau seandainya diri kita ada di posisi dia, apa yang akan kita atau keluarga kita lakukan? Titik. Ini sudah lumayan sebenarnya bersih. Dia tuh mandi, kemudian juga sempat juga dia nyari uang sendiri untuk beli rokok dan untuk kopinya dia ini juga termasuk mandiri, walaupun memang sebagiannya memang dapat dikasih dari orang lain. Ya bersyukurlah orang-orang yang suka memberikan kebaikan sama dia. Dan kalau kita bicara atau ngobrol-ngobrol sama Jepang ini, memang ya kita harus memaklumi kadang apa yang kita tanya jawabannya tidak sama dengan ekspektasi yang kita harapkan, atau tidak sama lah jawabannya gitu. Ya kita harus memaklumi hal itu karena keterbatasan atau ada gangguan dari psikologinya. Nah, sampai saat ini Jepang ini biasa mondar-mandir di Jalan Swadaya, Jatimulya. Dan ya saya sih salut sama beliau ya, walaupun lihat katanya kakinya ini lagi luka gatal, kemudian dia suka digaruk-garuk sendiri sampai lukanya agak besar. Kadang dia tuh lukanya tuh didiemin, tapi ya bersyukur lah ya, karena memang ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak kerja, kemudian gangguan psikologinya, tapi dia masih tetap seperti sekarang yang kita lihat, dia masih kelihatan bersih,
bersih dan tidak ganggu sama sekali sama orang lain. Malah yang kasihannya adalah kadang-kadang orang-orang yang nggak paham itu suka gangguin dia, ngelecehin dia, nyemoohin dia. Nah, balik lagi, siapa yang kelainan dari gangguan itu? Apa kita yang waras atau Jepang sendiri? Kalau kita mencemoohkan, melecehkan, apalagi sampai menghina-hina, sampai fisik segala, itu yang memang tanda-tanya buat kita. Allah sudah memberikan hidup kita ini normal. Ya, kita harus bersyukur. Jangan melihat orang lain seperti Andi ini, kita merasa lebih. Janganlah ya, jangan merasa lebih. Jadi kalau misalkan kita punya hati, ya bantulah dengan apa yang kita punya. Misalkan kalau misalkan kita punya roh, ya bantu dia kasih. Kalau kita punya uang, bantulah untuk jajannya dia, karena dia juga jajan, makan, kadang juga dibantu sama orang-orang sekitar sini, atau juga sama adiknya yang memang ada di sekitar sini juga. Tapi jujur saya sih salut dia ini tidak mengganggu sama sekali sama orang lain, tapi malah seringkali juga dia bisa diajak kerjasama, dalam artian dia bisa membantu untuk beliin apa gitu kan. Tapi ya memang ya harus kita maklumin, kadang disuruh beli apa gitu kan, yang dibelinya apa itu aja sih. Tapi ya itulah kehidupan Andi atau Jepang yang berada di Jatimulya itu. Hidupnya itu tidak ada beban, hidupnya itu ngalir aja. Mungkin kalau orang normal seperti saya atau seperti yang lain ya, kita memikirkan cicilan, memikirkan rumah, memikirkan listrik, pajak dan segala macam. Kalau Jepang ini tidak. Itulah mungkin kelebihannya. Tapi secara tidak langsung kita ini sama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau tidak mau ya kita harus berhati bersih, bersyukur pada diri kita, melihat orang lain tidak memandang remeh, melihat orang lain tidak memandang rendah, melihat orang lain tidak menilai dia jelek, melihat orang lain tidak menilai dia susah. Jadi semua itu adalah kembali lagi ke diri kita. Nah, ini seperti ini nih, Jepang ini tadi habis ngerokok, dia mau ngerokok lagi. Dia minta sama saya, minta rokok nih, nanti dia tuh ambil. Ya sudah, ambil aja kalau dia mau ngerokok mah. Yang jelas kan kalau dia seneng ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dia juga punya dompet sendiri, tuh dilihat uangnya ada nggak. Kadang dia suka dapat uang dari orang-orang yang membantunya, orang-orang yang kasih, yang baik hati lah, yang baik hati gitu kan. Dulu sih memang kotor, sekarang mah sudah bersih, mandinya juga katanya sudah 2 kali sehari. Dan kebetulan Jepang ini adalah yatim piatu, jadi bapaknya sudah tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada, yang ada hanya kakak dan adiknya kalau nggak salah ya. Kakak dan adiknya dekat sama dia, deket lah rumahnya. Dia di
dikasih rumah kontrakan sendiri sama adiknya, dan dia tinggal sendiri. Kalau nggak salah nih ceritanya, kalau salah tolong di revisi atau di komentar di bawah. Jadi itu aja kalau menurut saya ya. Andi atau Jepang ini memang orangnya sebenarnya biasa-biasa saja dan baik, tidak ganggu orang lain. Jadi untuk yang tinggal di daerah Jatimulya yang suka melihat dia, tolonglah jangan nyela, jangan ngejek dia, karena apa coba, kita ini sama-sama manusia, kita ini sama-sama makhluk Tuhan yang ditakdirkan hidup di dunia ini. Cuma kita bersyukur dikasih normal aja. Itu patutlah kita bersyukur. Ya, sekali lagi kalau misalkan ini, yuk kita sama-sama menghormati, yuk kita sama-sama membantu, yuk sama-sama untuk mendukung. Karena semua orang adalah sama ciptaan Tuhan, tidak dibeda-bedakan. Yang dibeda-bedakan adalah watak kita, nafsu kita. Dibedakannya tidak bisa menguasainya. Kadang kita ke bawah sama nafsu, kadang kita ke bawah sama keinginan, kadang kita ke bawah sama kemauan. Itu sebenarnya yang menyusahkan kita sendiri. Jadi jangan kalah sama orang seperti Jepang. Ya, itu aja. Yuk kita sama-sama saling berdoakan biar kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan. Dan kita juga mendoakan supaya Andi atau Jepang sehat seperti waktu semula ya, dan bisa hidup seperti layaknya orang-orang normal. Mari kita sama-sama untuk tidak saling mengejek, tidak saling melecehkan, apalagi saling menghina. Peace buat semuanya pokoknya. Terima kasih, saya Deddy Kosmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.